Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa, bahwa kami boleh mendengar dan kami boleh bicara, sehingga kami menyampaikan pesan-pesan kehendak-Mu kepada dunia. Menyampaikan kabar baik, kabar gembira, kabar sukacita kepada banyak orang. Bantu kami ya Bapa supaya kami sungguh-sungguh menggunakan mulut dan telinga kami untuk kebaikan orang lain. Untuk mendengarkan Engkau dan menyampaikannya kepada orang lain. Dan mendengarkan dengan berbicara dengan baik. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, sungguh segala sesuatu dijadikan lebih baik. Kita ingat bahwa Tuhan menciptakan segala-galanya baik. Tapi ketika menciptakan manusia, Tuhan menciptakan lebih baik. Karena dengan menciptakan manusia lebih baik secitra dan segambar dengan Allah. Sekali lagi, manusia diciptakan secitra dan segambar dengan Allah. Menjadi bagian di mana manusia bisa memahami, mengerti, mendengarkan kehendak Tuhan dan disampaikan kepada orang lain. Anugerah yang besar inilah dalam diri manusia supaya manusia bisa memuliakan Tuhan. Bisa membuat lebih baik. Tuhan memakai kita menjadi lebih baik. Dan karena itulah keselamatan terjadi pada kita. Hari ini Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan gagap. Orang yang tidak bisa mendengarkan dengan baik. Dan akibatnya dia gagap, dia tidak mampu ngomong dengan tepat apa yang dia dengarkan. Jadi betapa pentingnya orang itu mendengarkan. Dan ketika mendengarkan, terjadi suatu proses internalisasi, suatu proses penggodokan, suatu proses pendalaman, suatu proses permenungan. Dan apa yang didengarkan itu kemudian diwartakan. Ya, diomongkan dengan tepat, dengan benar, dengan baik. Ya, disampaikan kepada orang lain. Itulah Yesus kemudian, dan Yesus menyembuhkan orang tuli dan gagap ini secara tersendiri. Jadi tidak di hadapan banyak orang, tapi cara tersendiri. Ya, kemudian Yesus meludah dan meletakkan tangannya di lidahnya. Ya, dan berkata, Efata, terbukalah. Dan dia mendengarkan. Dan ia bicara. Saudara, sekali lagi, cara Yesus menyembuhkan seringkali memikat kita, seringkali dalam tanda petik ada aneh, ada sesuatu yang tidak alami, tetapi itulah cara yang kita tidak mengerti, tidak kita pahami, yang mungkin dengan cara seperti ini ada sesuatu katakanlah mungkin defek, ya, ketika dikandung terjadi suatu proses di mana tidak sempurna di dalam prosesnya itu ada karena hambatan, kita tidak mengerti. Mungkin orang ini mengalami sejak dalam kandungan, sejak dilahirkan. Saudaraku terkasih dalam Kristus, secara simbolis kita juga bisa mengatakan kita punya telinga, tetapi belum tentu kita mendengarkan dengan baik. Belum tentu kita punya deep and compassionate listening. Ketika kita mendengarkan, kita sudah mengadili dan menghakimi orang lain. Kita punya pikiran-pikiran sendiri yang berbeda dengan pikiran orang lain. Dan itulah terjadi seringkali konflik, terjadi slip, terjadi sesuatu yang tak tepat di situ. Ya, tidak pas. Ya. Dan itulah kita lihat ketika orang tidak mendengarkan deep and compassionate listening. Bukan hanya sesuatu yang didengarkan, tetapi sesuatu yang disuarakan, tapi sesuatu yang tidak disuarakan. Yang tak dapat didengarkan lewat telinga fisik, tapi telinga batin. Ketika orang menyampaikan sesuatu, tidak dengan mulut, tetapi dengan hati, dengan sikap, dengan tindakan, dengan perbuatan, ya, dengan ekspresi tubuh, wajah, dan seterusnya. Orang mendengarkan bahwa orang itu marah. Meskipun dia tidak ngomong dengan marah.
Ya, jadi betapa pentingnya, maka berkali-kali Yesus mengatakan, camkanlah, dengarkanlah dengan baik, kamu punya telinga. Ya, karena iman tumbuh dari pendengaran. Dan yang kedua, mulut kita adalah proses di mana kita terjadi proses batin di mana orang itu tidak hanya menerima yang baik, tapi yang tidak baik pun diterima. Dan terjadi pergulatan, terjadi proses pikiran, proses pendalaman, ya seperti diramu dan seterusnya sampai dia mengungkapkan sesuatu. Bisa baik, bisa tidak. Bisa kasar, bisa halus, bisa lembut. Bisa menyampaikan kabar baik, bisa juga mengabarkan kabar buruk. Bisa juga mengatakan kata-kata yang kotor, bisa juga kata-kata yang baik. Betapa pentingnya kita mulut diberikan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, kabar gembira, kabar sukacita. Menjatuhkan atau menaikkan, mengangkat. Ya. Coba perhatikan kata-kata negatif yang muncul dari kita. Dari mana asalnya? Coba dari batin kita. Pasti segala yang jahat, segala yang baik berasal dari dalam batin kita. Seperti kata Yesus, bukan apa yang masuk, tapi apa yang di dalam batin kita. Maka sekali lagi saudaraku, mari kita mohon rahmat Efata. Terbukalah mata batin kita, hati kita, perasaan kita, pendengaran kita, dan seluruh diri kita sebagai ekspresi di mana kita bergaul mendengarkan Tuhan dengan baik. Dan menjadikan mulut kita kabar gembira, kabar baik, kabar yang menyenangkan. Ya, sejauh saya semakin lama semakin merasakan dan mengenal, ya, semakin lama mengapa ada banyak pikiran-pikiran negatif dalam diriku. Mengapa saya hanya memfilter hal-hal yang menyenangkan diriku, tapi tidak memfilter, ya, tapi menerima apa adanya dan kita olah, kita persembahkan kepada Tuhan supaya kita bisa membagikan yang menyenangkan dan membuat orang bahagia dengan kata-kata kita. Tuhan akan menyembuhkan Efata kepada Anda, kepada kita semua. Seperti halnya Yesus, ya, menyembuhkan orang yang sakit tuli dan gagap ini. Dan kenapa itu Yesus sendirian melakukan perbuatan itu? Karena menurut saya proses untuk mendengarkan dan mulut kita diperbaiki itu adalah proses pembatinan, proses kesendirian, proses kita bergulat, proses kita mendengarkan apa yang ada dalam batin kita. Mengapa kata-kata kita kasar? Mengapa kata-kata kita baik? Mengapa itu adalah suatu yang kita tahu sendiri, tidak seorang pun yang bisa mengerti. Ya. Tidak bisa orang menghakimi kita. Kan di dalam batin kita, maka kita mencoba untuk memasuki secara batiniah apa yang kita dengarkan di dalam batin kita. Semoga Tuhan membawa kita semua masuk ke dalam misteri batin. Berbahagialah yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mari kita memproses batin kita menjadi murni di hadapan Allah. Tuhan memberkati Anda, dan bagi Anda yang punya sakit telinga dan sakit tuli dan gagap, disembuhkan sekarang juga oleh kuasa Yesus yang mengalir kepada Anda semua dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.